Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu amyai wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, alhamdulillah anak-anak, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bunda-bundanya semoga selalu diberikan kesabaran. Amin ya robbal alamin. Yuk, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warjukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan pembelajaran kita PAI, Pendidikan Agama Islam, kelas 1. Kita masuk di bab 3, yaitu Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Silakan Anda buka bukunya di halaman 27. Tujuan pembelajaran di bab 3 ini adalah Anda nanti bisa mengetahui sifat pengasih dan maha penyayangnya Allah. Dan yang kedua, kita bisa mencontoh perilaku yang meneladani sifat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap Jumat sore, Fahri dan teman-temannya pergi ke pengajian. Pengajian dibimbing oleh Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa dan Maha Pencipta. Manusia, hewan, tumbuhan adalah ciptaan Allah. Ustadz Ahmad meminta anak-anak untuk menyebutkan makhluk ciptaan Allah lainnya. Ternyata banyak sekali makhluk ciptaan Allah. Sungguh Allah Maha Hebat. Ya, Allah menciptakan makhluk hidup tanpa bantuan siapapun. Ustadz juga menjelaskan bahwa Allah sangat menyayangi dan mengasihi makhluknya. Semua kebutuhan hidup makhluknya disediakan oleh Allah SWT. Nah, kita juga harus mensyukuri kasih sayang Allah, bersyukur dengan taat dan patuh kepada perintah Allah. Jadi kita taat dan patuh menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kita lanjutkan halaman 28. Di halaman 28, sifat Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah bersifat Maha Pengasih dan Penyayang. Setiap hendak mengerjakan sesuatu, kita hendaknya membaca basmalah. Nah, bagaimana bacaan basmalah anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa bukti kasih sayang Allah kepada kita selaku hambanya? Perhatikan. Sebagai bukti, perhatikan ya. Kita dapat melihat karena Allah memberi kita mata. Dengan mata kita dapat melihat keindahan alam. Kita dapat mendengar karena Allah telah memberikan kita telinga. Dengan telinga kita dapat mendengar suara azan, guru mengajar, dan nasihat orang tua. Kita harus menggunakan mata untuk melihat sesuatu yang baik-baik saja, dan kita harus menggunakan telinga untuk mendengarkan hal yang baik-baik saja. Kita lanjutkan halaman 29. Kita dapat berbicara karena Allah memberi kita
mulut. Nah, mulut harus kita gunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Dengan mulut kita mengucapkan lafaz zikir dan doa. Nah, kita dapat mencium berbagai aroma karena Allah memberikan hidung kepada kita. Hidung juga bagian alat bernafas. Dengan hidung kita dapat mencium aroma di sekitar kita. Mencium aroma masakan, ya, dan wewangian bunga. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidung. Nah, coba bayangin kalau kita nggak punya hidung, kita nggak bisa bernafas dan kita tidak bisa mencium wewangian. Nah, contohnya kita waktu pilek, nah terasa terganggu ya penciuman kita. Nah, alhamdulillah kita harus selalu bersyukur. Nah, kemudian kita dapat memegang sesuatu karena Allah memberikan tangan kepada kita. Dengan tangan kita dapat memegang, menulis, bekerja, dan lain-lain. Tangan harus digunakan untuk pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik akan mendatangkan manfaat. Kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan tangan. Ya, ada ya, pernah lihat ada orang yang tidak mempunyai tangan. Nah, namun alhamdulillah orang itu semangat sekali dalam bekerja ada. Tapi kita lebih bersyukur karena Allah telah memberi kita tangan. Kemudian pemberian Allah sangat banyak. Kita pasti tidak mampu menghitungnya satu persatu. Semua itu bukti bahwa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Pemberian Allah yang penuh kasih sayang itu harus kita jaga. Kita harus memelihara dan menggunakan sesuai petunjuk Allah. Kita lanjutkan di halaman 30. Perilaku yang mencerminkan sifat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, perhatikan ya. Berikut beberapa contoh perilaku yang meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang pertama, memberi nasihat kepada teman dengan lemah lembut. Nih, kalau temannya ada yang nakal, kita nggak boleh marah-marahin, tapi kita harus menasihatinya dengan lemah lembut. Yang kedua, ikut merasa bersedih melihat teman yang ditimpa musibah, ya, ikut prihatin. Yang ketiga, menghormati orang tua dan guru, ya, kita harus menghormati orang tua dan guru. 4, membantu teman tanpa membedakan kaya atau miskin. Nah, kelima, memberi sedekah kepada fakir miskin dengan ikhlas, ya. Kalau ada pengemis, ada orang meminta-minta, kita hendaknya memberikan dengan ikhlas. Apalagi ada orang tua yang udah sepuh yang sedang berjualan apa aja ya, tapi orangnya udah sepuh banget. Nah, hendaknya kita memberikan sedekah dengan ikhlas. Kemudian membantu sesama hanya karena Allah, ya, kita berniat membantu semua orang atau sesama kita hanya mengharap ridho dari Allah, tidak untuk mendapatkan pujian. Yang ketujuh, menjenguk teman yang sakit, ya, kita harus menjenguk teman yang sakit, kita mendoakan teman yang sakit. Kemudian bawahnya beberapa contoh perilaku yang meneladani sifat Allah Maha Penyayang. Yang pertama, membantu orang tua di rumah, ya. Kalau ada pekerjaan banyak ibunya misalnya, nah kita harus membantu. Yang ketujuh, menjenguk teman yang sakit, ya. Bila ada teman yang sakit, sebaiknya kita jenguk dan kita doakan supaya Allah segera memberikan kesehatan. Nah,
sekarang bawahnya beberapa contoh perilaku yang meneladani sifat Allah yang Maha Penyayang. Yang pertama, membantu orang tua di rumah, ya. Orang tua di rumah tentu pekerjaannya sangat banyak. Nah, alangkah baiknya kalau kita bantu pekerjaan orang tua. Tandanya kita sayang kepada orang tua. Entah membantu nyapu, ya, bantu ngepel, cuci piring. Nah, subhanallah, itu berarti menandakan kita menyontoh, meneladani perilaku sifat Allah yang Maha Pengasih. Yang kedua, membantu teman yang membutuhkan. Bila ada teman yang jatuh misalnya, kita segera bantu. Ada yang misalnya waktu di sekolah nggak ada pensil, kita segera bantu. Nih aku ada pensil, silahkan dipinjam, begitu. Nah, yang ketiga, memberi makanan hewan yang kelaparan. Mungkin contohnya kucing ya, yang sering kita temui di rumah yang di dekat-dekat rumah kita. Nah, ada kucing yang kelaparan misalnya, kita berilah ya makanan supaya kucing tadi tidak kelaparan. Yang keempat, menyayangi teman dan saudara. Nah, kita juga harus menyayangi teman dan saudara. Ya, jangan sampai sama teman kita berantem melulu, apalagi sama saudara berantem melulu, ya. Kita tidak boleh seperti itu, tapi kita harus saling menyayangi. Yang kelima, mendoakan teman yang sedang sakit. Nah, tadi contoh yang Maha Pengasih sama ya, mendoakan teman yang sedang sakit. Kemudian yang keenam, merawat tanaman dengan baik. Nah, kalau punya tanaman, ya, kita mempunyai tanaman, kita harus rawat dengan baik. Bila musim kemarau, kita sering siram, ya, agar tanaman tadi tidak mati. Kemudian yang ketujuh, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, Allah menyukai kebersihan, ya. Allah sangat suka kebersihan. Untuk itu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan menjadi kotor, tidak bersih lagi. Kita lanjut halaman 31. Tadabbur, tahukah saya bahwa Allah itu Maha Pengasih? Kedua, tahukah saya bahwa Allah itu Maha Penyayang? Nah, tadi kita udah jelaskan ya. Kemudian, jika saya tahu, dapatkah menyebutkan bukti kasih sayang Allah kepada manusia? Dua, dapat menyebutkan manfaat anggota tubuh manusia dalam kehidupan. Tiga, dapatkah bersyukur kepada Allah apa yang aku ucapkan? Ya, insya Allah ya, kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita lanjutkan halaman 32. Uji kompetensi. Pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, nomor 1, Allah bersifat Maha Pengasih dan A. Penyayang, B. Penyamun, atau C. Pengganti. Nah, apa tadi yang kita pelajari? Iya, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita kasih tanda silang yang A. Nomor 2, setiap akan mengerjakan sesuatu pekerjaan, aku membaca. Apa yang kita baca kalau mau memulai pekerjaan? Ya, kita membaca Bismillah. Yang B kita kasih tanda silang. Nomor 3, bukti kasih sayang Allah kepada kita dapat melihat karena Allah memberi. Nah, kalau kita bisa melihat, berarti Allah memberi apa? Iya, kita diberi mata. Yang B kasih tanda silang. Nomor 4, kita dapat mendengar karena Allah memberi. Nah, Allah memberi kita apa?
Iya, telinga. Yang C kita kasih tanda silang, telinga. Nomor 5. Kita bisa berdoa karena Allah memberi kita apa? Iya, benar sekali. Allah memberi kita mulut. Jadi kita bisa mengucapkan doa. Mulut, yang A diberi tanda silang. Sekarang berikutnya. Yang B. Nomor 1. Kita dapat mendengar suara azan karena Allah memberi kita. Nah, kalau mendengarkan suara azan berarti kita bisa diberi apa sama Allah? Iya, telinga. Tulis telinga. Nomor 2. Kita dapat mencium aroma di sekitar kita karena Allah memberi kita apa? Ya, hidung. Tulis hidung. Nomor 3. Kita dapat memegang sesuatu karena Allah memberi kita tangan. T-A-N-G-A-N. Tangan. Nomor 4. Yang kita gunakan untuk berjalan adalah apa yang kita gunakan untuk berjalan? Iya, kaki. Tulis nomor 4, kaki. Nomor 5, hidung gunanya untuk, nah kita diberi hidung oleh Allah, gunanya untuk apa? Ya, untuk bernafas. Bernafas. Sekarang yang C. Siapa yang memberi kita tangan? Nah, siapa yang tahu? Siapa yang memberi kita tangan? Iya, Allah. Nah, tulis ya nomor 1. Allah. A-L-L-A-H. Allah. Nomor 2, kita dapat berjalan karena Allah memberi kita kaki. Tulis K-A-K-I. Nomor 3. Apa yang kamu ucapkan ketika bersyukur kepada Allah? Nah, apa yang kita ucapkan ketika bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah. Nah, boleh di bawahnya ya, tulisnya ya. Di bawah nomor 3. Nomor 4. Mengapa kita bisa melihat? Nah, kenapa kita bisa melihat? Nah, karena Allah memberi kita mata. Tulis, karena Allah memberi kita mata. Nomor 5. Setiap akan melakukan pekerjaan kebaikan, apa yang dibaca terlebih dahulu? Apa yang kita baca? Bismillah. Ya, tulis Bismillah. Kita lanjutkan halaman 34. Kita tarik garis ya. Tarik garis lurus pada kolom A dan B. Coba yang A, perhatikan gambar yang A. Nah, apa yang ditunjuk? Yang ditunjuk pakai tanda panah? Iya, mata. Mata gunanya untuk apa anak-anak? Kita cari di kolom B. Ya, untuk melihat. Tarik garis ke nomor 3 yang kolom B. Sekarang yang nomor 2. Apa yang ditunjuk pakai panah? Ya, telinga. Telinga gunanya untuk apa? Mendengar. Cari yang di kolom B. Nah, itu ada di nomor 1 kolom B. Tarik garis ke nomor 1 kolom B, yaitu untuk mendengar. Sekarang nomor 3. Nah, yang ditunjuk apa? Mulut. Nah, mulut digunakan untuk apa, nah, anak-anak? Ya, mulut digunakan untuk bicara. Di kolom B yang paling bawah, bicara. Sekarang nomor 4. Nomor 4, apa yang ditunjuk? Hidung. Nah, hidung digunakan untuk apa? Ya, untuk mencium atau bernafas. Di mana itu?
di kolom A, B yang nomor 2. Lanjut sekarang. Nomor 5. Tangan gunanya untuk untuk bekerja. Di kolom B nomor 4 untuk bekerja. Kita lanjut halaman 35. Halaman 35. Nah, kita tulis ya nomor 1. Nomor 1 yang menurun. Ucapan yang diberikan kepada kita ketika kita diberi hadiah. Apa yang kita ucapkan? Ya, terima kasih. Tulis ke bawah ya. Tulis ke bawah di nomor 1. Terima kasih. Nomor 2 ke bawah. Kita diberi kaki untuk apa? Ya, untuk berjalan. Tulis di nomor 2 yang menurun. Tulis berjalan. Sekarang nomor 3. Apabila ada teman kita yang sedang bertengkar, kita sebaiknya apa? Ya, nomor 2 mendatar. Nomor 3 mendatar. Ya, isinya apa? Bila ada teman kita yang bertengkar, melerai. Ya, MELERAE. Melerai. Nomor berikutnya, nomor 4. Ucapan yang dikatakan jika kita berbuat salah adalah apa? Nomor 4 mendatar. Maaf. Nomor 5. Siapa yang menciptakan tumbuhan? Nah, siapa yang menciptakan tumbuhan? Nah, tulis di nomor 5 yang mendatar. Allah. Allah. Tulis ya, Allah. Nah, sudah semua anak-anak? Ya, alhamdulillah. Itu tadi yang bisa kami sampaikan. Bab 3 ya, pelajaran PAI. Kurang lebihnya banyak kesalahannya, Miss mohon maaf yang sebesar-besarnya. Miss akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.